Perkenalkan, nama saya Ketika Sari Huli-Hulis dengan NIM 2024-53060. Pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai mana yang telah bergeser dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara untuk mengatasinya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang tentunya memiliki peran penting bagi Indonesia. Pancasila digunakan sebagai landasan untuk membuat hukum yang berlaku di negara kita dan wajib untuk dipatuhi. Saya akan menjelaskan sedikit makna dari Pancasila dan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai ketuhanan. Maksud dari nilai ketuhanan ini yaitu Indonesia itu negara beragama. Jadi setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan doa seperti mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua, menerapkan toleransi antara umat yang beragama. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Dan yang terakhir, tidak merendahkan pemeluk agama yang lain. Baik, untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud dari sila ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Kita bisa menerapkan sila kedua ini dengan melakukan hal-hal seperti mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan, semua itu sama di mata hukum, agama, manusia, dan lainnya. Yang kedua, mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Kemudian menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Yang berikutnya, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Kemudian yang selanjutnya itu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Maksud dari nilai ini yaitu kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Sila ketiga ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal-hal seperti bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia seperti bahasa pergaulan sehari-hari. Kemudian melestarikan budaya Indonesia seperti pakaian adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membantu keluarga, teman, atau kerabat yang mengalami kesulitan. Kemudian saling kerjasama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian bergotong royong. Kemudian yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi rakyat Indonesia harus diutamakan. Kita bisa menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal seperti melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan yang benar pendapat dalam musyawarah. Kemudian keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Yang selanjutnya itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari sila kelima ini yaitu kita harus bisa bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan orang. Sila kelima ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, melakukan kewajiban
dan menghormati hak-hak orang lain, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai yang telah bergeser dalam kehidupan sehari-hari dan cara mengatasinya. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa nilai-nilai Pancasila seringkali mengalami pergeseran. Berikut adalah contoh nilai Pancasila yang telah bergeser dan cara mengatasinya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang telah bergeser dalam kehidupan sehari-hari yaitu berkurangnya toleransi antar umat beragama seperti diskriminasi atau konflik antar agama, munculnya sikap fanatisme yang merendahkan agama lain. Cara mengatasinya, meningkatkan pendidikan toleransi melalui kurikulum dan kegiatan masyarakat, menguatkan dialog antar umat beragama untuk mempererat kebersamaan, menegakkan hukum terhadap tindakan diskriminasi atau toleransi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang telah bergeser, meningkatnya kasus kekerasan, baik fisik maupun verbal, ketidakpedulian terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Cara mengatasinya, menanamkan nilai empati dan kepedulian sejak dini melalui pendidikan, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya saling menghormati. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai yang telah bergeser, meningkatnya sikap individualisme dan kurangnya semangat gotong royong, munculnya sikap pribadialisme atau fanatisme kedaerahan yang memecah persatuan. Cara mengatasinya, menghidupkan kembali semangat gotong royong melalui kegiatan komunitas, meningkatkan pendidikan tentang keberagaman dan pentingnya persatuan bangsa, menanamkan kebanggaan terhadap identitas nasional tanpa mengesampingkan keberagaman budaya. Selanjutnya yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang telah bergeser yaitu berkurangnya budaya musyawarah dalam menyelesaikan konflik, meningkatnya sikap egois dalam pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama. Cara mengatasinya, mendorong budaya diskusi dan musyawarah di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang telah bergeser yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar, korupsi yang merugikan masyarakat kecil. Cara mengatasinya, menegakkan hukum secara tegas terhadap praktik korupsi dan nepotisme, mendorong pemberdayaan masyarakat kecil melalui pelatihan kerja dan program ekonomi kreatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.